Hai guys semuanya, berjumpa lagi di channel saya Jamal Jackson. Dalam video kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang motor ya. Kalau sebelumnya saya telah membahas tentang CVT motor matic, kali ini saya akan membahas tentang motor manual ya. Saya akan coba upgrade kopling GSX R150 ya. Oke, penasaran seperti apa? Saya akan coba buat kopling GSX R150 ini biar bisa lebih menggigit lagi ya. Biar setiap kali dia ganti gigi, dia bisa loncat-loncat dengan mesin standar. Oke? Ikutin terus video saya. Ini dia motornya. Ini motor masih standar ting-ting ya. Dan ini motor juga jarang sekali saya pakai ya. Sedikit suhat karena apa? Kalau saya kerja saya di warung ya. Itu kalau saya pakai motor ini saya nggak bisa bawa barang-barang ya, seperti rice cooker, ayam dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya motor ini nganggur ya, pakai kalau weekend aja, ingin sanmorian. Oh iya, terkadang saya pakai ngomong anak ya. Ini dia. Halo sayang. Iya. Ya, nanti pertama-tama yang harus kita lakukan ketika ingin membongkar blok kopling, kita harus dikuras dulu ya olinya. Nanti saya tap dulu olinya. Kemudian nanti air radiator juga harus ditap ya. Ditap semuanya, dikosongin. Karena apa? Kalau nggak ditap nanti air radiatornya juga akan kebuang di sini ya. Karena ini nanti kita buka. Dan tentu saja ini fairing ngebuka semua ya. Kita tap oli dan juga air radiatornya dulu. Oke. Botol aja ya. Kalau kita tetap ada radiator atau oli yang masih bagus yang nantinya kita akan masukin ke mesin lagi, itu lebih baik langsung kita masukkan ke botol aja. Karena apa? Nanti takutnya kena hembusan angin dan juga debu ya, nanti dia terkontaminasi, apalagi kalau pas hujan deras ya. Risiko terkena air hujan juga. Ya, dan lebih baiknya kita tunggu dulu sampai benar-benar habis ya. Jadi nanti dalamnya nggak terlalu basah sama oli. Oke.
ternyata harus pakai kunci sok 22 mili ya, sedangkan saya punyanya cuma 21 mili. Ini cuma 21 mili, jadi gak masuk ya. Oke, dan makanya ini tadi saya kembalikan semua. Ini kampasnya sama platnya saya pasang lagi. Ntar mau saya tutup aja dulu, nggak usah dibaut. Saya mau beli kuncinya ini dulu ya. Saya mau beli kunci soknya ini yang ukuran 22 mm ya. Ya teman-teman semua, dan sekarang ini sudah malam ya. Saya sudah pulang kerja, pulang dari warung, dan saya sudah ngebeli ini ya, kuncinya yang tadi saya mau buka, tapi ternyata kuncinya butuhnya 22 mm ya. Ini saya udah beli, dan kunci ini sangat langka ya, bisa dibilang cukup langka. Karena kalau kita beli kunci sok satu set itu pasti ukurannya yang paling besar itu cuma 21 mm ya. Jadi kalau mau beli yang 22 mm ini harus eksklusif beli yang ini aja ya. Ini tadi juga beli terpisah ya. Jadi kalau kalian beli kunci sok satu set, pasti nggak ada yang ukuran 22 mm ya. Nih. Maaf kameranya ngeblur ya, karena emang kameranya tidak bagus. Jadi kalau kalian beli kunci sok satu set yang 22 mm, kalian harus beli sendiri ya, tambahan. Atau mungkin menurut saya, kalau kalian beli satu set itu nganggur ya. Lebih baik kalian beli yang eceran aja, yang kalian butuhin untuk kunci sok yang berapa milimeter, ya udah kalian beli itu aja. Oke, dan kita akan lanjut langsung ke pembongkaran rumah kampasnya. Ya, bisa kita lihat sudah malam. Sekarang sudah pukul 9:30 malam. Kita akan kembali lagi untuk buka bloknya ini ya. Ini tadi cuma saya pasang aja, bautnya agak saya kencengin. Ya, dan saya akan kembali buka lagi bloknya, dan kita akan lanjutin pekerjaan tadi pagi ya, untuk melepas rumah kampasnya yang akan kita modif ya. Dan setelah semalaman saya coba bongkar rumah koplingnya ini ya, sampai tadi malam saya belum bisa bongkar ya, karena susah sekali. Karena ini buat
patokannya ini biar nggak muter tuh nggak ada. Kalau di Satria FU itu dia ada kickstarternya di sini ya, jadi bisa dipakai tumpuan buat ngeganjel ini. Tapi kalau GSX ini nggak ada ya, jadi sangat susah sekali. Ini pagi ini saya baru bisa ya, dari tadi malam saya udah males, sudah budek, saya nggak bisa buka, saya tinggal tidur sambil saya pikir-pikir gimana. Akhirnya saya ngorbanin kunci ini ya, saya gerinda, saya ukur, saya dapetin ini ya, body ini ya, saya dapetin kerangkanya ini. Tadinya saya dapetin sini ya, saya dapetin apa, pangkonnya yang buat firing ini, dia nggak kuat, bengkok. Akhirnya saya pindah ke atasnya lagi, saya dapetin body ini ya, dan dia fix bisa ngunci seperti ini. Saya akan liatin ke kalian. Jadi kita pasin dulu. Nah seperti ini ya. Bisa kelihatan. Jadi yang bawah ini dapat body sini ya. Tapi kalian harus hati-hati guys, karena ini bukan besi ya, ini aluminium. Jadi dia gampang sekali cacat. Kalau emang kalian kesusahan buka ini karena ini emang susah banget, kalian juga harus ukur ini ya, penggajalnya ini. Daripada resiko kalian buka aja di bengkel pakai impact ya. Karena ini beneran susah banget. Kalau motor-motor lainnya yang ada kickstarternya, dia yang dipakai tumpuan kickstarter di sini ya, kuat ya. Ini tadi mau saya taruh di sini juga susah, nanti meleset. Karena apa, kalau meleset gagal 1-2 kali, berapa kali ini nanti yang kalah ini ya. Ini pasti akan tergores rumah platnya ini ya. Oke, langsung kita lanjut. Kata agar. Aku. Gimana, udah kelihatan? Dan saya sarankan kalian jangan buka pakai betel ya. Biasanya di titik ini dipukul kayak gini ya, contohnya gini. Dia nanti asnya ini bisa peyang ya. Jadi putarannya nanti dia gini-gini, goyang-goyang ya. Nanti apa hasilnya, pelat dan kampas kopling kalian nanti kemakannya juga nggak akan rata ya kalau dia muternya gini. Karena kalau kalian betel, kalau kalian bukanya pakai gini, di betel pakai palu gini ya, resiko nanti asnya atau dalamnya itu bisa peyang gini ya. Jadi kalau muternya dia nggak bisa rata kayak gini, nanti hasilnya pelat dan kampas kopling kalian juga makanya nggak akan rata, juga tentunya akan mengurangi performa. Jadi di pabrikan dia cuma ngasih lubang itu 1, 2, 3, 4 ya. Dari pabrikan cuma dikasih lubang 4. Dan saya akan coba modifikasi, kasih lubang antara, jadi ini ada lubang ya, contohnya ini ada lubang, nanti ini nggak ada, ini ada lubang lagi, nggak ada lubang lagi. Jadi saya selang-seling ya, gang 1 lubang, gang 1 lubang, gang 1 lubang. Jadi di sini nanti sirkulasi oli akan semakin lancar ya, semakin deras, yang akan membuat daya cengkramnya juga semakin kuat. Dan juga ini nanti juga akan saya bor ya, sepertinya. Saya akan coba di sini. Karena apa? Ketika ini bekerja semuanya nutup ya, ada tutup rumah koplingnya juga. Ini oli yang masuk dalam sini sangat minim ya. Kalau dia cuma pakai lubang kecil di samping ini. Karena apa? Dia berputar seperti ini ya. Jika kondisinya berputar, maka yang ada dia akan membuang cairan keluar. Jadi kalau tengahnya sini nggak ada lubang, sepertinya dia lebih minim ya, lebih minim bisa
memasukkan oli ke dalam. Jadi berat kata kalau baling-baling diputar di dalam air itu ya, nggak di dalam air. Ini kan oli kan sekitar segini ya, oli cuma segini ya, dia oli nggak sampai ke atas ini. Saya akan ukur coba. Saya akan lihat baknya ini ya, betul ya, oli hanya sampai segini ya, sekitar segini. Jadi dia naiknya oli ini karena putaran roda-roda gigi yang bawah ini, sehingga bisa menaikkan oli ke atas. Dan bisa kalian praktekkan menggunakan apa ya, menggunakan sesuatu yang bulat, entah itu baling-baling, entah itu apa, kalian putar pakai dinamo di air. Itu air nanti nyipratnya ke samping apa ke dalam, pasti dia akan nyiprat ke samping kan. Jadi alangkah baiknya kalau yang tengah ini dikasih lubang, jadi oli ini bisa masuk dari dalam sini dan dibuang ke samping melalui sini. Dengan begitu kampas dan plat kopling ini akan semakin melekat ya kalau kena oli ya. Mengingat ini adalah kopling basah ya, bukan kopling kering. Oke, dan saya akan lanjut ke pengeboran. Dan yang terpenting, jika kalian bongkar-bongkar mesin seperti ini, kalian harus cari tempat yang bersih ya, yang tidak berdebu. Contohnya kalian jangan bongkar seperti ini di luar ruangan ya, karena apa? Risiko terkena hembusan angin yang akan membawa debu melekat ke dalam komponen sini ya, dan itu sangat berbahaya karena debu itu bisa merusak komponen dalam sini ya. Jadi kalau kalian contohnya seperti saya membutuhkan beberapa hari untuk ngegarap ini karena saya garapnya santai ya, nggak buru-buru mau dipakai. Jadi kalau saya nggak pakai, kalau saya nggak selesai hari ini, saya nggak selesai waktu ini, saya akan tutup lagi ya, untuk menghindari kena angin yang membawa debu yang bisa mengotori ini ya, atau mungkin juga bisa terkena percikan air. Jadi kalau kita nggak selesai, tutup lagi aja ya, tutup doang nggak apa-apa, nggak usah dibaut. Oke. Dan yang kalian butuhkan buat ngebor itu 2 batang kayu ya. Ini kalian bisa bikin sendiri seperti ini. Ini fungsinya apa? Untuk ngejepit ini ya. Ini sangat multifungsi sekali. Kalau kalian ngebor rumah kampas dadanya matic itu juga bisa pakai ini. Dulu saya ngebor mangkok segitinya Scoopy itu juga pakai ini ya, seperti ini. Tinggal kalian kencengin aja. Jadi jangan sampai kalian ngebor, karena bornya bor tangan ya. Jadi ini tangan kita ini rentan goyang. Kalau ini kita pegangin pakai tangan meskipun 2 orang juga ini rentan goyang. Jadi sangat berbahaya dan berisiko ya. Bikin bor ini gampang patah juga ya. Terus ini kalau ngebleset kena tangan kita apa kena kaki juga bahaya ya. Karena saya sempat lihat itu di channel sebelah ya. Dia ngebor mangkok CVT itu dipijak pakai kaki gini ya, gini, sama dipegangin tangan. Ada juga yang pegangin, temennya yang megangin, yang satunya ngebor gini. Sangat bahaya ya itu ya, bikin mata bor gampang patah juga. Ntar kalau kena kaki kalian atau kena tangan, ntar juga masuk rumah sakit ya. Jadi pakai cara gini jauh lebih aman ya, bahkan bisa saya katakan sangat aman ya, karena ini kekunci, nggak gerak. Jadi tenaga kita bisa fokus buat megangin bor ini ya. Maaf ya kalau tadi nggak kelihatan, karena saya nggak cek, itu dibenerin istri saya.
setelah kita bor ya, ini kan kotor sekali. Nggak cukup kalau kita cuma tiup pakai mulut ya. Lapar nanti kalau ditiup. Dan juga yang ada ntar udah kita di sini semua ya. Jadi kita pakai kompresor untuk ngebersihin kotorannya. Awas, hati-hati ya, jangan sampai kena mesin ya. Kemudian kalian cek dulu ya, masukkan platnya ke rumah plat, apakah dia bergesekan dengan lubang yang barusan kita buat ya. Dan ternyata tidak, karena ini aluminium ya, jadi kalian nggak perlu ngehalusin lubangnya ya, karena dia sekali bor udah pasti halus sudah. Dia nggak ada serpihannya yang nempel-nempel. Kalau kayak kalian bor besi itu ya, ngebor besi itu kan harus ngalusin dulu. Kalau aluminium nggak perlu ya. Ini saya udah cek, sudah buktiin sekali bor jadi ya, nggak ada serpihan berlebih di bibir yang kita bor itu ya, di bibir lubang yang kita bor. Ini aman, kita lihat. Oke. Ya, dan setelah ini saya akan ngebor bagian tengah sini ya. Oke, ikuti terus videonya. Ya, dan selanjutnya saya akan langsung bor tengahnya ini ya. Sudah saya jepit seperti ini, kalian bisa lihat. Ini udah kuat yang nggak gerak ya. Saya kurang kenceng ya guys, kurang kenceng memasang mata bornya ya. Jadi buat kalian pastikan dulu harus bener-bener kenceng ya, jangan sampai kayak saya. Gampang banget ya modifikasi kopling basah atau kopling manual ini ya. Jauh lebih gampang modifikasi kopling basah ini daripada kalian modifikasi lonceng CVT ya, karena itu dari besi baja ya, ini aluminium. Jadi kalian sekali bor aja udah jadi ya, pakai satu mata bor, nggak usah diurut dari yang kecil dulu baru yang besar gitu, nggak usah ya, sekali langsung jadi ya. Tapi kalau kalian ngebor loncengnya CVT karena itu bahannya baja, kalian harus melakukan 2-3 kali pengeboran ya.
tinggal ukuran yang kalian inginkan. Jadi kalian harus urut dari yang paling kecil dulu, baru agak besar, baru yang paling besar ya. Kalau ngebor aluminium seperti ini satu kali jadi ya. Bersihkan juga dengan kain lap ya. Mas apa tadi? Ingat ini ada bekas olinya ya. Jadi debu bisa sangat nempel banget, meskipun udah disemprot masih ada yang nempel ya. Kita akan langsung kembali pasang dan coba.
Dan ingat ya masangnya, ini di sini ada coakan di kuping kampas koplingnya ini ya. Ini harus kita samakan semua, jadi jangan sampai begini ya, harus kita samakan semua agar daya cengkeramnya juga maksimal. Dan di plat kopling sini ada itu ya, ada posisi yang cekung, ada posisi yang cembung. Ini kalau yang cekung ini ada di dalam sini ya, itu harus urut ya. Semua plat nanti yang cekung ada di dalam. Tapi kalau yang cembung ini kita taruh di dalam, yang cekung di luar, itu juga harus sama. Yang cekung harus di luar, yang cembung harus di dalam. Jadi urut semua ya, untuk memaksimalkan daya cengkeram ya. Dan perlu diingat, jika kita mengencangkan bautnya harus dengan cara disilang ya, agar tidak miring. Dan nanti juga akibatnya akan terjadi kerusakan ya kalau masangnya miring. Ya, apa sayang? Papa dikasih donat. Sini. Situ aja. Yes. Terima kasih. Sana. Ini pagi-pagi udah jam 7:30, saya belum sarapan. Ini dikasih donat ya sama anak saya. Tahu dia kalau papanya itu sering kelaparan ya. Guys, dan sekarang saya sudah sampai di lintasan uji coba ya. Saya akan coba seperti apa performa perpindahan giginya ya. Jangan lupa pakai helm ya, safety riding. Saya nggak usah tunjukin gigi satu ya, kalau gigi satu itu umum udah pasti bisa naik ya. Saya tunjukinnya 1 ke 2 atau langsung 2 gitu aja ya.
kok naik. Ya, perpindahan giginya lebih bertenaga ya, jadi dia lebih nyentak. Dan kalau dimasukkan gigi 2 di kecepatan antara 20 sampai 30 km per jam, kita kopling, kita geber gas, kopling kita lepas, dia bisa naik ya. Dan ini sebetulnya masih bisa lebih maksimal lagi ya kalau kita pakai oli yang premium, oli yang mahal lagi. Tapi ada oli yang bagus lagi ya. Dulu saya pernah pakai oli Tiens Lubricant di motor smash saya, itu juga seperti itu ya. Dia bisa loncat-loncat, bahkan lebih ekstrim ya. Karena ini motorsport, jadi sumbu rodanya itu agak jauh, jadi dia emang agak berat ya ngangkatnya. Tapi kalau kita nanti saya akan coba ya, sekitar 1000 km lagi nanti saya akan ganti pakai oli Tiens Lubricant ya. Oli yang sangat bagus sekali itu ya. Dia bisa bertahan sampai 10.000 km ya, baru ganti. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe dulu lah ya. Masa nonton doang. Dan semoga tips dari saya ini bermanfaat buat kalian yang pengen nyoba di rumah. Silahkan mencoba. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.